Selamat siang. Di sini saya akan melakukan pengodingan tentang program Cancel Laundry yang disusun oleh kelompok kami, yaitu Kevin Ardianto, Maida Nur Rohmani, dan saya sendiri Vincentius Gilang Pramudito yang mempunyai NIM 210103144. Oke, langsung saja. Pertama, di sini saya akan menggunakan aplikasi Visual Studio Code untuk mengodingnya. Pertama, kita new file, select language, kita menggunakan bahasa C++. Untuk langkah pertama, kita menentukan library yang kita gunakan, yaitu iOS Stream. Yang kedua, limit. Yang ketiga, biomanip. Lalu using namespace std. Lalu langkah 2, kita akan membuat struk cucian. Di sini struk berfungsi untuk merecord pesanan-pesanan laundry yang kita masukkan. Jadi di sini kita mendeklar string jenis. Jenis di sini untuk memasukkan jenis laundry apa yang ingin kita cuci, lalu setrika. Di sini apakah laundry kita ingin disetrika atau tidak. Lalu yang kedua, jenis data float G, berfungsi untuk berapa kilo pesanan laundry kita, lalu harga pesanan. Di sini berfungsi untuk harga pesanan laundry yang kita pesan, lalu harga pesanan S, berfungsi untuk menyimpan harga pesanan dan harga setrika yang ingin dicuci. Lalu yang terakhir, harga setrika digunakan untuk menyimpan harga jika laundry kita ingin disetrika. Lalu yang kedua, kita membuat kelas new key. Pertama, kita mendeklar in i untuk perulangan yang digunakan nanti, dan total pesan berfungsi untuk menyimpan total pesanan yang dibuat. Lalu float, dari data float, harga total digunakan untuk menyimpan harga total pesanan yang telah dibuat. Lalu total kg untuk menyimpan total kilogram yang cucian yang telah dipesan. Lalu kita membuat inisial struk cucian dalam kelas nyuci. Cucian pesanan, kita membuat array berisi 999. Lalu kita membuat fungsi apa saja, fungsi-fungsi yang ingin digunakan atau dibuat dalam program kita nanti. Fungsi yang pertama, kita membuat fungsi menu utama yang berfungsi untuk menampilkan layanan-layanan
laundry yang kita tawarkan. Lalu yang kedua, fungsi input berfungsi untuk menginput pesanan-pesanan yang ingin kita pesan. Lalu fungsi input looping ini berfungsi untuk menginput pesanan-pesanan, tetapi ini juga akan dipanggil dalam fitur tambah, edit, dan hapus. Lalu fungsi yang keempat, fungsi hitung. Fungsi ini digunakan untuk menghitung pesanan-pesanan yang telah dipesan. Lalu fungsi yang kelima, fungsi struk pembelian. Struk pembelian di sini digunakan untuk menampilkan struk dan isinya itu tentang rincian-rincian pesanan yang telah dibuat. Lalu selanjutnya fungsi update. Fungsi di sini digunakan untuk memilih fitur tambah, edit, atau hapus. Lalu yang selanjutnya fungsi tambah. Fungsi tambah di sini digunakan untuk menambah pesanan sehingga dapat dimasukkan ke dalam struk kembali. Lalu yang selanjutnya fungsi edit. Fungsi ini digunakan untuk mengedit pesanan yang ada di struk. Lalu selanjutnya void, fungsi hapus digunakan untuk menghapus pesanan yang ada di struk jika diinginkan. Lalu yang terakhir fungsi clear digunakan untuk menghapus array pesanan jika ingin mengulang program kembali. Jadi total fungsi yang kita gunakan di sini ada 10 fungsi yang kita gunakan di program kasir laundry di sini. Setelah itu kita akan membuat in main. Di dalam in main pertama kali kita buat inisial nyuci program. Lalu kita buat perulangan do untuk mengulang kembali program jika dipilih ya. Di atas do kita mendeklar string ulang semua. String ulang semua di sini digunakan untuk menyimpan y atau n untuk perulangan do yang di bawahnya. Lalu di atas ulang program kita membuat alur program. Pertama, menampilkan menu
utama. Lalu input, memanggil fungsi input. Lalu yang ketiga fungsi struk pembelian. Lalu yang keempat fungsi update. Lalu yang terakhir fungsi clear. Setelah itu kita langsung membuat fungsi yang pertama, yaitu fungsi menu utama. Karena di sini fungsi menu utamanya panjang, saya akan langsung mengcopy paste semua. Ini adalah fungsi menu utama, yaitu menampilkan layanan-layanan laundry apa saja yang kita tawarkan. Lalu fungsi kedua yaitu fungsi input. Pertama kita membuat do while yang berfungsi untuk mengulang kembali program yang ada di dalamnya. Lalu kita buat cout-nya. Kita buat variabelnya berjenis data string. Next, input. Untuk menyimpan dari sein di sini. Setelah itu, di sini kita memanggil fungsi input looping. Lalu di bawah sein ini kita tambah i++ untuk menambah i yang dibawa dari atas tadi dari 0, di sini di plus untuk menambah array cucian yang ada di dalam input looping tersebut. Looping di atas di sini. Lalu di bawah while di sini kita total pesan sama dengan i. Jadi total pesanan di sini kita ambil dari i setelah keluar dari pengulangan do while. Setelah membuat fungsi input, kita buat fungsi
input looping. Di sini kita membuat dulu si outnya. Si out jenis laundry. Lalu set in struk yang tadi dibuat inisial, yaitu pesanan. Kelas nyuci pesanan, struk cucian. Di sini inisialnya pesanan. Jadi kita menulisnya pesanan dengan array i. Jadi di sini arraynya itu pesanan ke 0 dan kita masukkan jenis. Jadi pesanan ke 0 dan isi jenis pesanan ke 0 itu adalah inputan yang diinput ke dalam ini. Lalu kita buat perkondisian jika pesanan dengan array 0 jenis tidak sama dengan P. P di sini adalah kode cucian pakaian. Dan pesanan tidak sama dengan S. Dan pesanan tidak sama dengan SL. Dan pesanan tidak sama dengan G. Maka akan pergi ke jenis. Lalu di atas si out jenis laundry kita tambahi jenis. Lalu yang kedua kita buat si out berapa kilo. Lalu set in pesanan array ke i kg dan buat perkondisian jika set in gagal atau yang berarti set in tidak diisi angka atau berisi huruf atau yang lainnya, dia akan dianggap gagal. Set in clear.
Sini saya akan mengkopinya langsung saja karena panjang. Lalu kita buat go to kilo. Di atas ini kita buat kilo. Dan kita akan buat else lagi. Else if jika pesanan RI kilogram lebih dari 50, karena kita membuat ketentuan jika di atas 50 dia akan menolak. Maka cout pesanan max 50, pesanan 50 kilogram per pesanan. Lalu go to kilo. Lalu kita buat cout lagi untuk menanyakan apakah cucian disetrika atau tidak. Lalu kita akan memanggil fungsi hitung untuk menghitung inputan-inputan yang di atas sehingga mendapatkan nilai-nilai yang diharapkan. Lalu kita clear layar dengan sistem cls dan memanggil fungsi menu utama. Lalu setelah itu kita membuat cout tentang pesanan-pesanan sementara yang kita buat. Di sini saya akan mengkopinya langsung saja. Nah, seperti ini codingannya. Setelah fungsi input looping, kita buat fungsi hitung. Fungsi hitung ini untuk menghitung inputan-inputan yang ada di atas sehingga menghasilkan nilai-nilai yang sudah disepakati di dalam menu utama. Jadi pertama kita buat if pesanan dengan array i jenis sama dengan p, maka pesanan
I jenis menjadi berisi pakaian. Lalu pesanan harga pesanan sama dengan 3 pakaian 3.000 dikali pesanan I kilogramnya. Lalu kita buat if lagi, else if, tapi dengan jenis spray. Jadi di sini kita sama dengan S, maka di sini spray dengan harga 5.000 per kilogram. Lalu kita buat lagi di sini selimut. Jenis SL. Maka selimut dengan harga 8.000 per kilogram. Lalu kita buat lagi dengan gorden dengan kode G. Dengan harga 10.000 per kilogram. Jika sudah, kita buat else jika lainnya, jika pesanan array I berjenis lainnya selain keempat ini, kita buat pesanan array I jenis sama dengan jenis salah. Dan pesanan kilogram 0. Lalu selanjutnya kita buat
if lagi perkondisian jika pesanan array I setrika sama dengan Y dan pesanan I jenis tidak berisi jenis salah, maka pesanan I setrika. Di sini pesanan I setrika untuk menyimpan apakah pesanan dengan array I ini disetrika atau tidak. Jadi di sini kita mengisi setrika dan pesanan I harga setrika digunakan untuk menyimpan harga setrika pesanan tersebut. 3000 dikali pesanan I kilogram. Else lainnya pesanan I setrika tidak setrika. Sama dengan 0. Setelah perkondisian setrika, kita membuat pesanan I titik harga pesanan S digunakan untuk menyimpan value pesanan I harga pesanan. Jadi value-nya harga pesanan kita pindah ke harga pesanan S. Lalu pesanan I harga pesanan S sama dengan, lalu kita tambah harga pesanan sama dengan pesanan harga pesan S ditambah pesanan I harga setrika. Lalu di sini kita menghitung harga total sama dengan harga total plus pesanan I harga titik harga pesanan S.
Lalu sesuai job deskripsi saya akan membuat fungsi clear. Fungsi clear di sini berada di paling terakhir. Fungsi clear di sini digunakan untuk menghapus atau mereset semua isi dari array pesanan di atas untuk digunakan kembali dalam mengulang program. Jadi kita di sini menggunakan for i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan total pesanan i plus. Karena codingnya panjang, saya akan kopas. Jadi di sini pesanan ke i sama dengan pesanan ke 0 jenis kilogram. Jadi semua pesanan yang telah dipesan di atas akan ke replace dengan pesanan jenis ke 0. Jadi sehingga kalau programnya mulai kembali, dia akan ke replace pesanan pertama dengan pesanan yang sebelumnya. Harga total 0, i nya jadi 0, total kilogram jadi 0. Lalu ada yang ketinggalan di sini di fungsi hitung di atas ini, pesanan i harga sama dengan 0. Di sini berfungsi untuk mengantisipasi bug ketika saat edit itu satu pesanan diganti dari tidak setrika menjadi setrika. Sekian dopdex saya. Lalu coding ini akan dilanjutkan di sini oleh Bang Kevin. Sekian dan terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan codingan dari Bang Vincent. Perkenalkan, nama saya Kevin Ardianto dari kelas TI 2101A4. NIM saya 2101033136. Langsung saja melanjutkan codingan Bang Vincent. NIM ya, di sini stroke pembelian berfungsi untuk mencetak stroke dari pembelian di atas. If pesanan berfungsi jika pesanan i muncul jenis salah.
siot pesanan I akan muncul jenis pesanan. Di sini if pesanan I menjelaskan tentang di sini siot I akan menampilkan pesanan I jenis, yaitu seperti pesanan jenis setrika, harga per kilonya, harga pakaian, dan di sini total kakis ditambah pesanan. Kita lanjut lagi.
sini pesanan I menunjukkan checkout I menunjukkan pesanan jenis Stereolux iOS 5 setiap pesanan I itu bermaksud berapa kilo dan berapa jumlahnya rupiahnya pesanan. Dan itu masuk if total, misal barangnya 4 kilo, harga total sama dengan harga total tambah 4.000, checkoutnya car di bawah 4 kilo sama dengan 4.000 rupiah, checkout harga total handle checkout. Kita lanjut lagi. Void nyuci update berfungsi untuk memilih atau memperbarui pesanan yang sudah dipesan. String update confirm berfungsi untuk menampilkan checkout apabila pesanan benar. Z bersimbol sesuai, kalau N bersimbol tidak sesuai. Sin update confirmnya.
berfungsi untuk menghadap konflik string, pilih update total kg, contoh sama dengan 0, CO tambah garis miring edit garis miring hapus, atau disimbolkan T E H. Sin masuk, pilih update, si out, if pilih update sama dengan E atau simbol edit, else if pilih update sama dengan T atau simbol hapus, else if pilih update disimbolkan T sama dengan tambah harga total sama dengan 0, for I sama dengan 0, I sama dengan total tambah pesanan, harga total sama dengan harga total tambah pesanan sama dengan I, harga pesanan. Kita lanjut lagi. Sini setelah pembelian si out handle ubah pesanan lagi, ya atau tidak, itu akan kembali ke fungsi tambah. Di sini akan kembali ke sini lagi, ke fungsi tambah. Jadi fungsi void tambah ini si void pencuci berfungsi untuk menambah pesanan lagi apabila ingin menambah cucian lagi. Sampai sini dulu, sekian, terima kasih, dan akan dilanjutkan sama Mbak Faida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medun Rahmani dari kelas 21A4 dengan NIM 2101031337. Jadi di sini saya akan melanjutkan coding sebelumnya dari Kevin Ardianto. Jadi fungsi tambah ini adalah untuk menambah pesanan yang berada di dalam struk pembelian. I sama dengan total pesan, maksudnya adalah untuk memindahkan value total pesan ke dalam I. Kemudian total pesan sama dengan total pesan plus 1, maksudnya adalah memindahkan 1 ke dalam pesanan, ke dalam total pesanan. Kemudian input looping adalah memanggil fungsi input looping untuk input pesanan. Fungsi edit adalah untuk mengedit pesanan yang sudah dipesan dengan menginputkan nomor pesanan yang ingin diedit.
If total pesan sama dengan 1, go to edit 1. Maksudnya, jika total pesanan hanya 1, maka dia tidak akan meminta inputan angka pesanan yang diedit. Di sini ada beberapa perintah. Pertama, file. Jadi jika inputan gagal, sein clear, maka sein tersebut akan diberikan. Kemudian sein ignore, dia akan mengabaikan sein yang gagal sebelumnya. Lalu go to input error, dia akan kembali ke edit error bawah. If I lebih besar total pesan, artinya jika inputan lebih dari total pesanan, maka akan memberi peringatan. Pesanan tidak ada, kemudian dia akan kembali ke edit. Input looping yaitu akan memanggil fungsi looping pesanan yang ingin diedit.
Fungsi hapus adalah untuk menghapus pesanan yang diinginkan. Kemudian, jika total pesanan hanya 1, maka dia tidak akan meminta inputan angka pesanan yang dihapus. Kemudian, cin file, jika inputan bukan angka, cin clear, maka cin akan dibersihkan. Kemudian perintah cin ignore yaitu akan mengabaikan cin yang gagal sebelumnya. Perintah ini digunakan untuk menghapus pesanan yang diinginkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vincent Gilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vincentius Gilang Pramudito. Di sini saya akan menunjukkan hasil akhir dari coding kelompok kami dan mendembokannya secara langsung. Jadi pertama-tama di sini kita akan diberi jenis laundry, lalu kita misalkan akan menginput jenis laundry pakaian dan misalnya 2,3 kg disetrika. Lalu akan muncul seperti ini. Harga pesanan jenis pakaian 22,3 kg disetrika. Harga pesanan yang pertama adalah 13.800. Lalu kita tambah lagi jenis laundry, misalkan kita input spray dengan 1 kg tidak disetrika. Lalu akan muncul pesanan kedua dengan jenis spray 1 kg tidak disetrika dengan harga 5.000. Lalu kita selesai, akan keluar struk seperti berikut. Struk yang pesanan pertama adalah pakaian dengan 23 kg dengan harga 6.900. Lalu total harga setrika dalam
pesanan pertama yaitu 69 kg dengan total pesanan pertama yaitu 13.800. Yang kedua, spray 1 kg 5.000 dan tidak setrika, sehingga di sini 0. Jadi total di sini 5.000. Karena total pesanan yang dipesan tidak melebihi dari 4 kg, maka dikenakan charge seharga 4.000. Lalu di sini misalkan kita ingin mengubah pesanan dan menambah pesanan. Lalu kita tambah pesanan gorden dengan kilogram 2 dan disetrika. Lalu di sini akan bertambah pesanan ketiga gorden dengan 2 kg seharga 20.000, setrika harga setrika 2 kg sama dengan 6.000, jadi totalnya 26.000. Karena sudah melebihi 4 kg, di sini tidak dikenakan charge. Lalu total semua pesanan adalah 48.000. Dan kita akan mengubah pesanan lagi, kita akan memilih edit. Kita akan di sini diberi perintah untuk memasukkan pesanan keberapa yang ingin diedit. Saya ingin mengedit pesanan pertama. Lalu misalkan saya ingin mengganti dengan selimut 3 kg disetrika. Lalu pesanan pertama akan berubah menjadi selimut dengan 3 kg seharga 24.000 dan harga setrika 3 kg seharga 9.000 dan total pesanan yaitu 33.000. Jadi total semua pesanan menjadi 64.000. Dan saya ingin mengubah pesanan lagi dengan menghapus pesanan. Saya ingin menghapus pesanan pertama. Lalu pesanan pertama tadi akan terhapus dan total semua pesanan menjadi 35.000. Setelah tidak ingin mengubah pesanan lagi, kita pilih end dan kita bisa mengubah dan kita bisa mengulang program kembali dan coba kita input. Program berjalan normal. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan. Kami undur diri. Terima kasih.